Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Musi bi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, mengawali kajian singkat kita pada kesempatan hari ini, marilah kita mengaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Dua kalinya shalawat dan salam mudah-mudahan tak berlimpah tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saat ini kita sudah di penghujung akhir tahun 2022. Sebetulnya di dalam ajaran kita untuk melakukan evaluasi diri tidak harus menunggu akhir tahun. Tetapi saya mengajak momen ini menjadi bagian yang kita manfaatkan untuk melakukan evaluasi diri supaya ke depan kita ini lebih baik dari yang sudah kita lakukan. Kita melandaskan diri pada salah satu ayat Al-Quran yang ada di dalam surat Al-Hasyr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, dan hendaklah setiap orang itu mengevaluasi diri, meneliti apa yang sudah terjadi lighatin untuk kebaikan di masa yang akan datang. Wattaqullaha, dan bertakwalah. Sekali lagi Allah sampaikan wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah SWT itu maha mengetahui terhadap apa yang kamu sekalian lakukan. Kaum muslimin, berbicara dari ayat ini di mana Allah secara khusus menyampaikan kepada orang-orang yang beriman untuk melakukan evaluasi diri. Saya ingin sampaikan tentang orang-orang yang beriman yang nanti di akhirat itu menurut petunjuknya Allah betul-betul dalam kondisi menyesal. Jadi orangnya ini orang beriman, kemudian di akhirat ini orang-orang nanti itu betul-betul menyesali, tetapi menyesalnya itu sudah di akhirat. Ini yang jadi persoalan kan ini. Dan dengan apa yang akan kita sampaikan nanti, mudah-mudahan kita ini nanti tidak termasuk orang yang menyesal di akhirat, tetapi bersegera ya, selagi kita masih hidup dalam kehidupan dunia ini, selagi masih ada kesempatan, kita ini bersegera menyesal sekarang supaya nanti di akhirat kita ini tidak menyesal. Setidaknya ada 5 kelompok orang yang nanti di akhirat itu 5 kelompok orang yang beriman begitu, yang di akhirat nanti itu akan menyesal. Siapakah 5 orang itu? Yang pertama adalah orang yang menyia-nyiakan waktu. Orang yang tidak bersungguh-sungguh menggunakan waktu yang diberikan Allah dalam kehidupan dunia ini untuk mempersiapkan dirinya menghadap Allah. Apa yang saya sampaikan ini juga terkait dengan apa yang diingatkan Rasulullah, supaya kita ini memanfaatkan 5 hal sebelum datangnya 5 hal yang lain. Ini hadisnya insya Allah sudah banyak yang hafal. Jadi sekitar mengingatkan saja. Manfaatkan hidupmu sebelum datang matimu. Manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu.
manfaatkan kesempatan yang Allah berikan pada kamu sebelum nanti kamu dalam kondisi kesempitan. Manfaatkan kayamu sebelum kedatangan kemiskinanmu. Kemudian manfaatkan kesehatanmu sebelum nanti kamu akan menemukan dirimu itu dalam kondisi yang tidak sehat. Jadi Rasulullah mengingatkan supaya kita ini manfaatkan ini. Orang-orang yang di dalam kehidupan dunia ini tidak begitu menghiraukan waktu, kaitannya dengan persiapan untuk menghadap Allah, dan konsentrasinya itu lebih kepada persiapan yang bersifat duniawi saja. Maka nanti orang ini begitu kembali kepada Allah itu sangat menyesal di hadapan Allah. Bahkan yang digambarkan Allah, orang seperti ini kemudian minta kepada Allah, qala rabbirji'un. Dia berkata, rabbirji'un, ya Allah, ya Rabbku, kembalikan aku ke dunia. Jadi begitu dia itu sadar meninggal dunia, maka kemudian dia itu mohon kepada Allah supaya dikembalikan ke dunia. Padahal baru saja dari dunia dia minta lagi untuk dikembalikan ke dunia, karena merasa selama di dunia itu belum mempersiapkan diri untuk mengumpulkan bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan penyesalan yang seperti ini adalah penyesalan yang tiada gunanya. Jadi penyesalan ketika kita ini sudah di akhirat ini adalah penyesalan yang tidak mungkin akan kita perbaiki diri. Makanya Allah sampaikan di dalam Al-Quran surat Al-Hasr ayat 18 tadi itu, wal tanzur nafsum ma qaddamat lihat. Setiap nafs, setiap jiwa, setiap orang hendaklah melakukan evaluasi diri, muhasabah binafsih, lihodin, untuk kepentingan di masa yang akan datang. Masa yang akan datang ini adalah masa setelah masa ini, mungkin dalam konteks kehidupan dunia dan juga mungkin dalam konteks kehidupan akhirat. Tetapi memang kemilaunya, gemerlapnya kehidupan dunia ini kadang-kadang meninabubukkan kita ini, sehingga kita ini kadang-kadang lupa untuk mempersiapkan diri dalam konteks kehidupan akhirat. Karena itu monggo saya nggih panjenengan sedaya, monggo kita mulai membangun jiwa kita ini untuk memiliki kesadaran wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Kumpulkanlah bekal sebanyak-banyaknya, dan sebaik-baiknya bekal itu adalah ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian orang yang beriman yang nanti juga sangat menyesal ketika kembali kepada Allah adalah orang beriman yang amalnya itu ternyata belum mencukupi. Jadi dia juga beramal baik, tetapi amalnya itu ternyata tidak mencukupi. Sehingga ketika dia itu meninggal dunia, dia sudah merasa bahwa dirinya itu amalnya kurang. Maka kemudian seperti yang digambarkan oleh Al-Quran, dia mengatakan, laula akhartani ila jalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, kembalikanlah saya ke dunia meskipun itu hanya sebentar saja ya Allah. Fa asaddaqa, maka aku akan bersedekah. Jadi dia merasa bahwa bekalnya itu kurang, kemudian dia minta kepada Allah untuk kembalikan di dunia. Dia berjanji, fa asaddaqa, maka saya akan memperbanyak sedekah, wa akum minas sholihin, dan saya nanti akan termasuk orang-orang saleh. Ini juga penyesalan yang terlambat. Jadi sudah di sana, sudah di akhirat, sehingga tidak mungkin lagi kita akan melakukan evaluasi diri, tidak mungkin akan melakukan perbaikan diri. Kemudian yang ketiga, orang yang beriman yang nanti itu jangan sangat menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang ketika beramal itu banyak amalnya itu yang bukan karena Allah. Dia lakukan
tidak semata-mata karena Allah, tetapi karena ada pertimbangan-pertimbangan duniawiyah, atau bahkan mungkin yang lebih dominan itu adalah pertimbangan duniawiyah. Ini yang juga dulu pernah kita sampaikan, sekarang mengingatkan saja. Nanti di akhirat itu ada orang yang catatan malaikat itu amalnya bagus, tetapi dalam catatan Allah ternyata amal orang itu tidak bagus. Dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, itu ada sebuah hadis yang bunyinya yu'ta yaumal qiyamati bisuhufin mukhattamatin fatunsabu baina yadayillah fayaqulullah alqu hadhi fataqulul malaikah wa bingizzatika ma ra'aina illa khairan fayaqulullah inna hadzal amal li ghairi wajhi wa inni la aqbalu illa ma ubtuhiya bihi wajhi. Setiap orang itu nanti di akhirat akan mendapatkan suhufim mukhattamatin, artinya buku catatan yang sudah rapi begitu, yang diberikan oleh malaikat kepada setiap orang. Fatun sabu baina yadayillah, kemudian buku catatan itu dihadapkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, dan setiap kita nanti akan didampingi oleh malaikat. Nah, ada orang yang ketika membawa rapotnya di hadapan Allah itu, kemudian Allah sampaikan alqu hadhi, letakkan saja di situ bukumu itu. Artinya apa? Bukumu itu tidak bergunanya. Kemudian karena buku itu hasil catatan malaikat, maka malaikat ini melakukan protes kepada Allah. Fataqulul malaikah wa bingizzatika ma ra'aina illa khairan. Demi keagungan zat panjenengan ya Allah, saya tidak pernah melihat orang ini di dunia kecuali amalnya itu baik. Jadi menurut catatan malaikat amalnya itu baik. Jadi ibadah sholatnya bagus, puasanya bagus, hajinya bagus dalam catatan malaikat. Sodakohnya itu juga bagus dalam catatan malaikat, kepedulian sosialnya juga bagus dalam pandangan malaikat. Tetapi ketika catatan amal itu dihadapkan pada Allah Subhanahu wa taala, Allah sampaikan, inna hadzal amala li ghairi wajhi wa inni la aqbalu illa ma ubtiya bihi wajhi. Sesungguhnya amal ini dilakukan bukan karena mencari ridhoku, dan aku Allah tidak akan menerima amal kecuali dalam rangka untuk mencari ridhoku. Jadi monggo ini kita jadikan sebagai sarana untuk mengevaluasi diri kita. Jangan-jangan nanti masih banyak amal kita yang kita lakukan itu karena manusia, karena orang lain, karena jabatan, karena ini, karena itu, tapi bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ataupun kalau ada Allah, maka Allah itu porsinya itu aja kecil sekali gitu. Jadi porsinya itu kecil sekali karena tujuan yang paling utama itu sesungguhnya supaya dinilai oleh orang lain, supaya dinilai oleh manusia. Maka orang yang seperti ini termasuk orang yang nanti di akhirat sangat menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita evaluasi ya. Kula panjenengan semuanya kita mengevaluasi diri supaya amal yang kita lakukan itu betul-betul kita lakukan karena Allah, bukan pamrih yang bersifat duniawiyah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian yang keempat, orang yang beriman yang nanti juga sangat menyesal di hadapan Allah itu adalah orang yang sangat taat beribadah secara mahdhah, tetapi untuk wilayah ibadah yang sosial ini kurang. Jadi mahdhahnya bagus, artinya sholatnya bagus, puasanya bagus, tetapi ibadah sosialnya ini kurang, sehingga ketika yang bersangkutan itu meninggal dunia tidak ada tambahan pahala lagi yang ia peroleh, karena sholatnya itu sudah tuntas dinilai oleh malaikat, juga dinilai oleh Allah, puasanya juga sudah tuntas, kemudian hajinya juga sudah tuntas dinilai, tidak ada tambahan lagi. Maka orang yang beriman yang konsentrasinya itu lebih kepada persoalan-persoalan ibadah mahdhah, kemudian tidak peduli dengan persoalan-persoalan sosial, maka orang ini nanti akan termasuk orang yang sangat menyesal di hadapan Allah karena memang amalnya itu tidak bertambah tatkala dia itu meninggal dunia. Tetapi mereka-mereka yang memiliki amal dari sisi sosial ini jumlahnya banyak, maka orang ini bergembira karena terus tambah amalnya itu ketika dia itu sudah meninggal dunia. Makanya Allah
menyampaikan secara jelas begitu di dalam surat Yasin ayat 12 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Inna nahnu nuhyil mauta, sungguhnya kamilah yang menghidupkan orang yang mati. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan aku mencatat dari orang itu dua hal. Pertama, ma qaddamu, yaitu amal yang dilakukan begitu selesai amal ya sudah selesai, itu ma qaddamu seperti itu. Yang kedua, wa atharahum, dan amal yang memiliki bekas, yang memiliki efek, bisa bernilai manfaat bagi orang lain meskipun yang bersangkutan itu sudah meninggal dunia. Jadi yang dicatat Allah itu dua, ma qaddamu wa atharahum. Ma qaddamu itu ya sholat, puasa dan sebagainya itu. Wa atharahum itu adalah wilayah ibadah sosial kita ini. Infak kita, sedekah kita, kepedulian kita terhadap kaum du'afa, kepedulian kita terhadap fakir miskin, kepedulian kita terhadap yatim piatu, kepedulian kita terhadap sarana dan prasarana sosial dan sebagainya. Yang ini oleh Allah disampaikan dalam ungkapan wa atharahum. Maka orang-orang yang tidak memiliki athar, yang tidak memiliki bekas kehidupan yang nilainya itu baik, maka nanti orang itu akan sangat menyesal di hadapan Allah, karena terputuslah amal itu, tidak bertambah ketika yang bersangkutan itu meninggal dunia. Kemudian yang kelima, orang yang sangat menyesal, orang yang beriman tapi sangat menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti adalah orang yang terlambat untuk bertaubat. Jadi tatkala kita ini sering menunda-nunda taubat, kemudian ajal itu menjemput, maka orang nanti akan sangat menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya untuk yang terkait dengan persoalan bagaimana kita mendapatkan maghfirah dari Allah ini, Al-Quran menggunakan bahasa sari'u, wasari'u ila maghfiratin, bersegeralah. Jadi kata bersegeralah ini artinya jangan tunda-tunda begitu untuk mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbanyaklah kita ini beramal, tapi juga perbanyaklah kita ini mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena nanti banyaknya amal ini harus didukung juga dengan berkurangnya kesalahan kita. Tetapi kalau banyaknya amal itu nanti diimbangi dengan banyaknya kesalahan, itu pun juga nanti ini amal kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ada kemungkinan amal kita nanti yang baik masih kalah dengan yang jelek, sehingga kita terpaksa harus mampir dulu di neraka. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan 5 hal ini akan menjadi bahan renungan kita ini mengakhiri tahun 2022. Sekali lagi, walaupun untuk mengevaluasi diri itu tidak menunggu akhir tahun, tetapi mari kita jadikan ini sebagai momen di dalam kehidupan kita ini. 2023 harus lebih baik daripada tahun 2022. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrum minallah fathun qarib, basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.